Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja karena sudah 10 menit, tapi ternyata yang join baru 18. Jadi saya menilai kalau yang mahasiswa angkatan ini sepertinya semangat belajarnya itu masih kurang ya. Mungkin karena mata kuliahnya mungkin ya. Kita lihat dulu ini latihan yang sudah Anda kerjakan di Open Learning. Analisis artikel ilmiah. Nah, ini kalau dinilai ini nilainya antara 0 sampai 100, ini dinilai kurang dari 20 ini kalau dinilai. Kenapa kurang dari 20? Karena tidak ada analisisnya, terus kemudian identitas artikelnya juga kurang jelas. Kontennya juga nggak ada. Kontennya seperti apa? Harus dijelaskan dulu kontennya, terus kemudian namanya artikel review itu tidak ada yang namanya apa namanya. Nah, coba kita lihat ya. Ini tidak jelas metode penelitian. Penerapan telenursing dalam pelayanan kesehatan. Nah, kok pelayanan kesehatan? Anda kan di kuliahnya di pendidikan kan ya, seharusnya yang berkaitan dengan education. Metode penelitian yang digunakan telenursing berfungsi mengkaji. Nah, ini kurang jelas. Ini yang agak banyak ini seperti apa ini? Disabet baru hari ini. Judulnya aplikasi model sosial dalam pelayanan kesehatan jiwa pada ibu hamil dengan HIV/AIDS. Ini bukan artikel literatur review kalau seperti ini. Ini sumbernya juga nggak jelas. Kalau kita mengarah di klik neliti.com/id, ini nggak ketemu ini kalau diklik. Coba ya kita klik. Metodologinya apa? Nah, ini metodologinya adalah literatur review, yaitu temuan wanita biasanya memiliki. Nah, kalau seperti ini, ide atau inspirasi apa yang Anda peroleh dari review tersebut? Nah, kalau seperti ini, Anda tidak bisa menerapkan di penelitian Anda, karena kan Anda background-nya adalah pendidikan, lebih-lebih ke pendidikan teknik informatika. Maka nanti ketika diterapkan atau diimplementasikan kita dengan latar belakang pendidikan teknik informatika ini nggak bisa. Kita lihat punyanya Liza. Liza ini Aziziyah ya. Judulnya adalah Factors Contributing to the Difficulties in Teaching and Learning Computer Programming. Nah, ini sepertinya menarik ini. Faktor yang mempengaruhi atau faktor yang berkontribusi terhadap
yang berkontribusi terhadap kesulitan dalam pembelajaran dalam pembelajaran dan pengajaran, belajar dalam proses belajar mengajar, pemrograman review. Nah ini source-nya bukan eric.edit.gov ini ya. Ini hanya database saja, eric.edit.gov itu. Dia database itu hanya menunjukkan sumbernya di mana. Tapi nanti referensi sumber aslinya itu harus disertakan linknya. Contoh ini judulnya ini ya. Ini dari artikelnya menarik, identitasnya juga sudah oke ya. Hanya saja linknya ini yang kurang. Kita lihat. Bisa di copy nggak sih? Kita di short. Oh, bukan ini harusnya. Harusnya itu yang dicari adalah ini. Faktor contributing lah, harusnya kan ini. Oh, bukan ya, ini harusnya dari Eric. Kemudian ini diterbitkan dari jurnal of lokasinya Malaysia. Full text. Dari contemporary. Nah, yang dari ini harusnya disebutkan contemporary educational technology. Harusnya ini yang di apa namanya sebutkan. Nah, ini tadi ya. Contemporary faktor yang berkontribusi terhadap kesulitan dalam belajar mengajar pemrograman komputer. Kita lihat analisisnya. Jurnal nama di sini ini, terus kemudian kontennya apa ini? Mengulas literatur review faktor-faktor yang berkaitan dengan kontribusi terhadap kesulitan belajar pemrograman komputer ya. Nah, faktor apa ini loh? Faktor yang berhubungan, nah ini belum jelas ini. Ini baru penjelasan, dapat melibatkan menggunakan. Ya, tapi faktor apa yang mempengaruhi itu? Ini kan tidak ada penjelasan ini. Nah, harusnya dibaca lebih lanjut. Nah, kalau Anda kesulitan memahami ini, Anda bisa translate di dalam bahasa Indonesia menggunakan Google Translate. Caranya bagaimana? Caranya gampang sekali. Anda buka Google Translate, kemudian ini Anda download filenya, atau Anda terjemahkan dari sini langsung bisa. Anda translate.page, atau kalau kesulitan ini download dulu, kemudian ditranslate pakai Google Translate, pakai file. Nah, dokumen, pilih dokumen, browse, factors, contributing ini ya. Kemudian translate. Kita tunggu sejenak. Download translation hasilnya ini. Makalah ini mengulas literatur yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesulitan dalam pembelajaran komputer. Belajar menggunakan komputer ini kan gampang sekali, tinggal dibaca.
Pemrograman telah menjadi mata pelajaran yang sulit untuk dipelajari dan dikuasai, bahkan pada tahap awal pendidikan ini telah menjadi masalah global dan terus memburuk di tingkat lokal. Meskipun ada banyak alat pendidikan yang tersedia untuk melengkapi pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer, masalah tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Nah, harus dijelaskan sesuai dengan ininya. Nah, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhinya? Yang mempengaruhi ada nggak di sini? Jelaskan pasti. Nah, ini dia menjelaskan. Diskusinya adalah ini. Terus kemudian metodenya apa? Metodenya adalah ini. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, dia melakukan ini literatur dengan langkah-langkah ketat untuk memastikan kualitas. Basis datanya berasal dari EBSCO, ERIC, PROQUEST, AG, Science Direct, Thaler, University. Ini tadi sudah disebutkan ya. Sudah disebutkan tadi. Belum ya? Ini sudah disebutkan. Terus kemudian apa lagi? Nah, ini dibaca aja. Nah, nanti akan dijelaskan sesuai dengan kontennya gitu. Kira-kira apa saja yang mempengaruhinya atau hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap kesulitan dalam belajar pemrograman. Nah, ini dijelaskan ada banyak faktor yang berkontribusi dalam kesulitan pada pembelajaran pemrograman komputer. Secara umum, faktor pendukung tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 faktor. Nah, ini konten utamanya. Dijelaskan ini harusnya. 4 faktor utama itu adalah yang pertama fase tahap pemrograman. Fase pertama. Fase kedua adalah keterampilan memecahkan permasalahan. Yang ketiga adalah faktor tidak efektifnya pedagogi yang diterapkan. Dan yang terakhir adalah sikap dan ini secara pribadi masing-masing ini ya, masing-masing pembelajaran. Nah, yang pertama adalah tahap pemrograman. Dibagi menjadi 2 fase, dan setiap fase membutuhkan jenis pengetahuan dan keterampilan yang berbeda. Agar siswa berhasil menguasai bahasa pemrograman, seorang individu itu harus melampaui setiap fase sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Sangat penting bagi siswa memahami pengetahuan dan keterampilan untuk jadi setiap fasenya itu perlu dipahami. Kemudian fase problem solving. Nah, fase-fasenya apa saja? Nah, ini yang pertama adalah problem solving dan fase implementasi. Nah, problem solvingnya apa? Dijelaskan di sini. Nah, implementasinya ini. Terus kegagalan desain program, bingung dalam memilih loop, dan seterusnya. Ini sudah lebih bagus dibanding dengan sebelumnya tadi ya. Temuan berdasarkan referensi harusnya. Berdasarkan referensi yang sudah dibaca, diperoleh bahwa permasalahan yang terjadi pada awal pemrograman adalah kontribusi ide atau inspirasi apa yang Anda dapat dari review tersebut. Ini apa ini?
Ini ada enggak siapa namanya? Liza ada enggak Liza? Liza ada? Ada, Pak. Bisa minta tolong dijelaskan sedikit deh ininya aja. Apa namanya? Inspirasi atau ide apa yang bisa Anda peroleh dari artikel tersebut? Kan di literatur art review-nya kan bilang kalau ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa itu kesulitan dalam mempelajari pemrograman komputer, gitu kan, Pak? Ya, Nah, di sini menurut saya tuh idenya tuh gini, kita tuh harus membuat metode pembelajaran yang berbeda gitu loh agar siswanya tuh paham dalam proses pembelajaran tersebut gitu sih, Pak. ya, metode yang berbeda itu seperti apa, Dik? Di artikel dijelaskan enggak metode-metode yang sudah pernah digunakan? Kalau di artikel pas baca-baca tuh enggak cuma di artikel cuma kayak bahas kayak faktornya apa aja gitu-gitu. Nah, terus metode yang akan dibuat apa kira-kira? Seperti kayak metode pembelajaran yang jigsaw, di mana siswa itu kayak belajarnya tuh berkelompok. Kan biasanya kalau siswa belajarnya berkelompok tuh kayak lebih enak gitu loh. Bisa tanya satu dengan yang lain, bisa diskusi gitu-gitu. Kalau ada yang nggak bisa, yang satu bisa menjelaskan, kayak bertukar pikiran. Oh ya. Oke, terima kasih Lisa. Ini sudah lebih bagus dibanding dengan sebelumnya. Ini coba kita lihat lagi Eka. Eka judulnya adalah pengembangan modul. Nah, ini kan bukan literatur review ini deh. Ini tidak masuk kategori ini. Ini sudah jelas. Penelitian metode. Nah, ini tidak masuk literatur review. Kenapa saya meminta Anda untuk membaca literatur review atau systematic review atau yang berkaitan dengan review-review itu supaya Anda punya wawasan dengan membaca beberapa. Jadi kalau Anda misalnya tidak punya waktu membaca banyak nih ya, Anda bisa membaca literatur review itu. Misalnya mulai dari A sampai Z itu biasanya di literatur review itu banyak teori-teori atau informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Nah, ini tidak masuk kategori literatur review. Pendidikan pendekatan multikultural untuk multikultural ya, untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Jurnalnya apa gitu? Tak search saja ya. Kemarin sumbernya apa sih? Sumber yang bisa digunakan Google Scholar. Metodenya apa ini? Data kualitatif dengan pendekatan perpustakaan. Temuannya, terus kontribusinya apa? Ini manfaat kontribusi. Nah, terus ininya apa? Inspirasinya. Arai ada enggak? Arai ID? Arai Adi? Ada, Mak. Ada. Bisa dijelaskan deh ini tentang apa? Jadi kemarin senangkap saya, Pak, setelah Ya. membaca artikel tersebut itu tentang sebuah pendekatan pendidikan, pendekatan multikultural.
Ya. dengan latar belakang. Multikultural ya apa sih, Dik? Gimana Pak? Multikultural itu apa? Tahu nggak? Multikultural itu apa? Bermacam-macam Pak. Macam-macam apa? Gimana Pak? Macam-macam apa? Multikultural itu apa? Bermacam-macam Pak. Tetapi kalau klasifikasinya bermacam-macamnya dipecah untuk apa lagi kurang tahu saya Pak. Enggak. Arti multikulturalnya aja. Apa itu? Multikultural. Searching bareng. Kurang tahu Pak saya Pak. Multikultural itu, kultural itu kan budaya, berasal dari kata culture, itu budaya. Artinya banyak budaya. Pendidikan, pendekatan banyak budaya, dan berbagai budaya itu. Untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri ini. Bisa jelaskan deh ini deh. Wah, ya dek meneng wae Di. Ya gimana Pak? Jelaskan isinya apa, kontennya apa, terus kemudian punya ide atau inspirasi apa dari situ. Untuk isi konten dari artikel tersebut itu sebuah itu Pak apa konteks sosial dengan basic global sosial global yang menunjukkan kemajuan teknologi gitu loh Pak. Terus untuk inspirasinya sendiri bahwa dengan adanya kemajuan teknologi terkadang membuat masyarakat lebih individualis gitu loh Pak. Ya, kamu akan melakukan penelitian apa tentang itu? Kira-kira penelitian apa yang bisa dilakukan dari literatur review itu? Ya, Dek. Ada inspirasi apa? Kalau di sini dijelaskan dari artikel ini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam menghadapi konflik sosial di era revolusi industri 4.0 yang bersumber dari keberagaman etnis, budaya, suku, dan keragaman lainnya ini memang perlu suatu pendekatan multicultural. Dalam melakukan implementasi pendidikan multicultural ini, peran tenaga pendidik sangat diperlukan. Ini belum menjelaskan ini ya. Jadi kamu punya ide apa gitu loh. Kelas B, kelas C sekarang. Kelas C cuma 2 orang. Hari Septian sama Fanani. Kelebihan dan kekurangan learning management system menggunakan pendekatan literatur review dan user persona.
Nah, nanti tak kira 2 halamannya ada isinya, ternyata halaman kedua tidak ada isinya. Harus Septian. Pengembangan modul elektronik. Nah, ini bukan literatur review ini. Ini bukan literatur review. Ini tidak masuk kategori. Nilainya ya di nilainya 0 mungkin ya. Itu feedback dari saya. Kemudian kalau ada yang mau memperbaikinya silahkan. Tapi sampai ini ya, sampai ada rekap keluar. Jadi kalau misalnya rekapnya sudah keluar, kalau Anda masih memperbaiki ya mungkin rekapnya tidak akan masuk. Jadi kalau mau memperbaiki silahkan, tapi nanti kalau rekapnya sudah keluar berarti Anda tidak ada waktu lagi atau tidak ada kesempatan untuk memperbaiki lagi. Kita lanjutkan materi hari ini adalah tentang ini ya. Materinya adalah tentang merumuskan permasalahan dalam penelitian. Seharusnya ini kemarin disampaikan sebelum literatur review, tapi tidak apa-apa. Karena ini sangat penting, jadi ini saya sampaikan juga. Nah, beberapa hal yang sering ditemui ketika ujian skripsi atau membimbing skripsi itu, mahasiswa itu kakak-kakak senior Anda atau mungkin teman Anda yang sudah senior ya. Teman Anda yang ambil skripsi itu kadang merumuskan permasalahan itu masih banyak yang kurang tepat. Sehingga penelitiannya kemana-mana, akhirnya apa yang ingin dicapai atau tujuan dari penelitian itu akhirnya tidak bisa tercapai. Nah, yang akan kita pelajari di pertemuan ini adalah ini ya, sumber permasalahan, kemudian menyatakan permasalahan, kemudian mengembangkan permasalahan. Ini yang kemarin ya, langkah-langkah penelitian, mulai dari review subjek area, dan menemukan problem area, kemudian investigate problem area. Nah, ini kita sederhanakan menjadi lebih sederhana. Yang pertama adalah memilih ini ya, select the problem, kemudian review the literatur. Jadi kita misalnya memilih permasalahan tadi kan contohnya kalau punyanya Liza tadi permasalahan tentang sulitnya siswa mempelajari pemrograman. Siswa kelas berapa tadi ya? Anggap saja ini siswa SMA atau sekolah menengah gitu ya. Nah, kemudian kita baca literaturnya. Literaturnya dari mana? Bisa dari berbagai sumber. Salah satu sumbernya adalah dari Eric tadi. Dari Eric, Google Scholar, atau dari database yang lain. Setelah literatur review, kemudian kita merancang penelitiannya. Nah, desainnya seperti apa? Seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, kita bisa menggunakan, kalau kuantitatif ya kita bisa pilih desain eksperimental atau non-eksperimental. Gitu ya. Kalau misalnya pilih yang eksperimental, apakah true atau quasi atau eksperimental yang lain.
Kemudian setelah itu, setelah didesain, kita desain ini bukan hanya menentukan desain penelitiannya juga ya, tetapi juga menambah, tapi juga merancang instrumen apa saja yang akan digunakan, termasuk instrumen untuk mengumpulkan data ini. Nah, kemudian setelah data terkumpul, berikutnya adalah dianalisis. Setelah data dianalisis, kemudian diinterpretasikan dari data-data yang diperoleh, kemudian diinterpretasikan, kemudian kita laporkan temuannya, kita diskusikan atau kita bahas di bagian diskusi atau bagian pembahasan ya. Nah, menentukan area permasalahan ini seringkali itu sulit dilakukan bagi para peneliti pemula. Bukan hanya sekedar peneliti pemula, bahkan peneliti yang sudah malah melintang di dunia penelitian pun kadang juga merasa sedikit kesulitan ketika harus merumuskan masalah dalam penelitian. Bukan karena kurangnya masalah, tetapi itu lebih karena fakta bahwa seorang pemula itu harus memilih masalah sejak awal. Saat masalah mereka tentang bagaimana melakukan penelitian itu sangat terbatas. Nah, kadang para peneliti pemula itu juga ini kurang yakin tentang sifat masalah penelitian yang akan dikerjakan. Apakah kira-kira penelitian ini sulit diselesaikan atau gampang diselesaikan? Ini kadang yang menjadikan mereka sulit untuk menentukan permasalahan. Contoh gampangnya saja, ini dianalogikan dengan yang lain ya, yang tidak berkaitan dengan penelitian. Anggap saja misalnya ketika seseorang itu sedang belajar di sekolah misalnya, belajar sesuatu yang sulit, kemudian ditanya permasalahannya apa atau kesulitannya apa, bukan hanya siswa ya, anggap saja Anda. Ketika ditanya kesulitannya apa, nah dia itu kadang bingung. Kenapa? Karena dia juga tidak cukup tahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan. Nah, sama seperti juga di dalam penelitian, seorang peneliti itu kadang juga sulit menentukan permasalahan karena kurang memiliki pengetahuan tambahan apa yang dibutuhkan atau bagaimana memperolehnya melalui penelitian empiris. Empiris itu artinya adalah mulai dari proses, kalau eksperimen ya, proses eksperimen, kemudian melakukan uji coba, data dikumpulkan, data dianalisis, nah itu disebut sebagai penelitian empiris atau ada bukti nyatanya. Nah, alur penentuannya bagi peneliti memilih area masalah atau area permasalahan itu dan dengan jelas mengartikulasikan pertanyaan atau pernyataan, maka dia telah menyelesaikan salah satu fase paling sulit dari proses penelitian. Nah, ini jadi saya mengatakan bahwa menentukan permasalahan itu adalah merupakan salah satu bagian yang sulit, dan mungkin ada bagian-bagian sulit yang lain selain menentukan permasalahan ini. Nah, bagi peneliti, jika dia bisa memilih area permasalahan dengan jelas dan dengan jelas mengartikulasikan, artinya menjelaskan pertanyaan atau pernyataan apa permasalahan yang ditemui itu, maka dia bisa dikatakan telah melalui satu fase yang sulit. Nah, secara umum itu alurnya adalah kita memilih topik ya. Topiknya misalnya apa? Topiknya adalah tentang, kalau kita di pendidikan ya, memilihnya topik pendidikan. Lebih umum lagi, lebih spesifik lagi, pendidikan apa? Oh, pendidikan teknik komputer atau ilmu informatika. Nah, di ilmu komputer atau informatika itu bidangnya apa saja atau materi yang dipelajari apa saja?
Oh, misalnya pemrograman. Lebih spesifik lagi di pemrograman apa? Oh, ternyata pemrograman yang kadang sulit ditemui itu adalah bagian looping, atau mungkin yang bagi pemrogram pemula atau programmer pemula itu yang sulit adalah kadang membuat flowchart, atau kadang konsepnya itu kadang sulit sulit untuk menjelaskan. Nah, ini lebih spesifik lagi, persempit. Akhirnya kita pilih misalnya satu topik adalah tentang algoritma ya. Ternyata tadi algoritma. Ternyata di programming itu ada algoritma. Ternyata ada beberapa siswa atau programmer pemula yang sedang belajar pemrograman itu sulit membuat atau mengembangkan algoritma. Nah, bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana menjadikan siswa yang sulit belajar pemrograman ini menjadi lebih mudah untuk memahami, lebih mudah untuk belajar, dan akhirnya dengan adanya misalnya kita mau memanipulasi strategi atau mau memilih alternatif cara supaya siswa itu mudah memahami bagaimana tentang algoritma itu, misalnya membuat media pembelajaran atau membuat simulasi-simulasi berbasis komputer atau simulasi-simulasi tidak menggunakan komputer juga bisa, atau simulasi yang secara fisik ada. Nah, dengan adanya strategi-strategi itu prediksinya apa? Prediksinya adalah dengan media pembelajaran yang dibuat atau dengan metode-metode yang lain itu menjadi siswa lebih mudah mempelajari dan juga pengetahuannya menjadi meningkat. Nah, itu adalah salah satu cara menentukan topik, mempersempit pertanyaan, dan menentukan apa yang akan diketahui atau yang ingin diketahui dari satu penelitian. Nah, ada beberapa sumber permasalahan yang bisa kita jadikan referensi. Yang pertama adalah dari pengalaman, kedua adalah dari teori, kemudian dari literatur terkait, sumber non-pendidikan, dan masalah penelitian kualitatif yang lain. Nah, sumber permasalahan dari pengalaman itu contohnya adalah pengalaman pribadi sebagai seorang peneliti atau praktisi pendidikan. Contohnya apa? Contohnya misal aja ya, nanti misalnya Anda jadi guru. Nah, ketika Anda jadi guru, misalnya guru ilmu komputer ya, ngajar programming di SD gitu ya. Nah, siswa SD ini kan kalau diajari tentang pemrograman yang mudah-mudah, pemrogramannya kalau anak SD itu kan bukan text code, tapi lebih ke biasanya lebih berbasis visual, artinya mudah dipahami secara visual. Nah, ketika mengajarkan konsep pemrograman dasar bagi anak SD itu, ada siswa yang gampang menyelesaikan permasalahan, gampang mengetahui mudah menangkap pembelajaran. Terus kemudian ada yang kesulitan. Nah, yang kesulitan ini perlu diteliti, perlu dilakukan treatment atau strategi-strategi supaya mudah mempelajarinya, tidak ketinggalan dengan yang lain. Ini adalah pengalaman pribadi dari seorang guru. Nah, sama juga misalnya ketika Anda jadi tutor atau jadi trainer misalnya, ketika mengajari pemrograman yang tidak memiliki basic pemrograman, Anda bisa belajar pengalaman dari situ. Itu bisa dijadikan sumber permasalahan. Yang kedua adalah dari teori ya. Nah, teori tadi adalah teori-teori tentang
pendidikan ya, atau teori di bidang pendidikan, karena ini adalah kita belajarnya di pendidikan ya. Teori pendidikan, teori psikologi itu perlu dipelajari. Nah, karakteristik yang baik untuk studi penelitian itu adalah cara memilih teori ya. Teorinya adalah yang pertama harus dapat diuji. Cara mengujinya bagaimana? Bisa melalui melalui hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau dugaan awal ketika melakukan penelitian. Nah, nanti selanjutnya kita belajar tentang membuat hipotesis yang baik. Nah, teori selain teori dapat diuji, teori itu juga harus bisa dibuktikan. Artinya apa? Artinya semakin banyak teori pendukung, maka akan menjadikan penelitian itu semakin meyakinkan. Teori-teorinya akan menjadi semakin meyakinkan. Berkaitan dengan beberapa fenomena atau perilaku yang karakteristik yang lain adalah berkaitan dengan beberapa fenomena atau perilaku yang memerlukan penjelasan. Misalnya teori belajar, tentang teori motivasi, atau teori yang lain. Teori motivasi atau teori belajar itu misalnya teori belajar ya. Kalau misalnya jam belajarnya ditambah, nanti pengetahuannya menjadi meningkat gitu ya. Terus kemudian kalau teori motivasi misalnya, kalau yang motivasi banyak, semangat belajarnya menjadi meningkat sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar misalnya. Nah, karakteristik berikutnya adalah bisa memberikan penjelasan paling sederhana, jelas, dan paling masuk akal untuk satu fenomena. Artinya apa? Artinya teori yang digunakan itu atau teori yang dipilih dalam penelitian itu harus konsisten, harus harus jelas ya. Kalau bisa sederhana dan juga masuk akal untuk satu fenomena. Terus yang terakhir adalah teori itu kalau bisa konsisten dengan penelitian-penelitian orang lain. Misalnya kalau teorinya adalah teori tentang belajar jigsaw ya, dengan kelompok tadi ya. Tadi dicontohkan jigsaw. Dengan kelompok-kelompok itu menjadi lebih menyenangkan, maka nanti di teori yang lain juga harus ada pendukungnya, harus sama konsisten seperti itu, tidak boleh beda. Proporsinya tidak bertentangan satu sama lain ya. Jadi yang disebut dengan konsisten itu. Nah, sumber permasalahan yang lain adalah dari literatur terkait atau literatur review. Ini tadi ya, Anda kan sudah membuat literatur review tadi. Sudah ya kalaupun belum baik, setidaknya Anda pernah membaca tentang literatur review ya. Nah, bagaimana cara memanfaatkan literatur terkait itu? Kita bisa memanfaatkan literatur terkait atau penelitian-penelitian terkait dengan cara apa? Dengan cara adalah ini ya, replikasi atau ibaratnya kita copy paste itu. Misalnya penelitiannya adalah tentang pengembangan bla bla bla. Nah, kita copy paste aja modelnya atau metodenya yang digunakan itu. Tetapi tidak sama persis. Kenapa? Karena mungkin ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, kita replikasi dengan sedikit variasi. Variasinya apa? Misalnya kalau di penelitian sebelumnya adalah menggunakan siswa SMK gitu ya. Nah, di penelitian yang akan kita lakukan itu kita bisa menggunakan siswa SMP misalnya. Dengan kelompok usia yang tidak sama atau berbeda. Kemudian desainnya atau settingnya atau pendekatannya bisa kita bedakan, bisa kita ubah. Terus kemudian metodologi yang digunakan bisa kita ubah juga. Misalnya kalau di penelitian sebelumnya itu metodologinya adalah menggunakan pemrograman berbasis visual misalnya ya, untuk mengajarkan
pemrograman bagi pemula, bagi siswa yang belum pernah belajar tentang programming dengan pemrograman visual misalnya. Nah, metode yang kita propose, kita usulkan adalah misalnya kita menggunakan metode tidak pakai komputer sama sekali, yaitu menggunakan perangkat-perangkat yang nyata atau real gitu ya. Namanya kalau tidak menggunakan komputer itu disebut sebagai unplug. Nah, nanti kalau Anda penasaran dengan itu, Anda bisa ketikkan CS unplug. Computer Science unplug. Unplug itu tulisannya begini. Tulisannya adalah ini ya. Computer Science unplug artinya adalah belajar ilmu komputer tetapi tidak ini ya, tidak menggunakan komputer. Nah, bagaimana itu caranya? Caranya ini, Anda bisa search lebih jauh tentang unplug, CS unplug. Nah, itu cara mereplikasi ya, bisa menggunakan subjek yang berbeda, kemudian settingnya berbeda, atau metodologi yang digunakan juga berbeda. Ibaratnya begini, ibaratnya kita ingin membuat kue ya. Kita ingin membuat kue, caranya bagaimana? Kita ambil atau kita beli kue yang sama. Misalnya kue tentang kue donat gitu ya. Kita beli, kita lihat lebih detail bahan-bahannya, terus kemudian cara membuatnya. Nah, kita akan membuat yang sama, tetapi ada satu perbedaan. Apa itu misalnya kalau tadi adalah bumbunya atau bahannya adalah A, B, C, D, E gitu ya. Kita bisa replikasi dengan cara menambahkan satu bumbu yang lain. Kalau tadi A, B, C, D, E, kita tambahkan bumbu satu lagi F gitu ya. Kemudian cara memasaknya. Kalau cara memasaknya adalah menggunakan langkah 1, 2, 3, 4, kita menggunakan langkah 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Jadi ada 5 langkah. Nah, itu sudah bisa dikatakan satu penelitian yang berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, biasanya muncul pertanyaan lanjutan dari suatu penelitian. Nah, kalau kita membaca literatur atau penelitian terkait, itu kita bisa melihat pertanyaan. Biasanya di bagian akhir ya. Di bagian akhir, kalau tidak salah itu biasanya di bagian kesimpulan. Setelah kesimpulan bla bla bla, biasanya dijelaskan. Penelitian ini terbatas pada ini, misalnya kekurangannya ini, itu biasanya dijelaskan. Nah, dari situ kita bisa membuat pertanyaan yang baru, pertanyaan yang bisa kita kembangkan, bisa kita adopsi, bisa kita jadikan satu penelitian. Kemudian contoh ini ya, contoh jurnal bereputasi penyedia literatur review di bidang pendidikan yang cukup bagus itu adalah yang pertama adalah ini ya, Review of Educational Research. Ini di Scopus kategori Q1 dan rankingnya nomor 1 paling tinggi. Kalau Anda bisa memahami isinya dan memperoleh kontennya, ini bagus sekali. Dan Educational Research Review, kita buka ya, Educational Research Review. Educational Research Review. Ini.
Kemudian kita lihat di isunya. Isunya itu di mana ya? Di artikel, kemudian nah ini di sini, kemudian ini artikel all issues. Nah, kita bisa baca-baca baca-baca ini 1 tahun terbit 3 kali. Anggap saja ini kita pilih yang ini ya, Februari. Edisi Februari volume 35 2022. Nah, kalau ini kan tentang pendidikan secara umum ya. Bagaimanakah supaya relate dengan kita yang ada di mana? Di computer science atau pendidikan informatika. Kita search saja. Misalnya tentang ini ya, learning programming. Nah, nanti akan mengarah ke sana. Ini akan lebih spesifik. Kita pilih saja, kita persempit menjadi misalnya 4 tahun terakhir. Nah, kira-kira apa ini? Kita pilih aja ini, anggap saja ini. Systematic review tentang peran learning games in fostering mathematics in education. Jadi dia peran dari pembelajaran game untuk meningkatkan pendidikan matematika di kelas K12. Ini kelas K12 itu kelas 3 SMA. Atau yang lain ya. Ini aja. The potential of immersive virtual reality to enhance learning. Jadi potensi VR, immersive VR, virtual reality application. Bukan application yang tapi semuanya. Immersive virtual reality to enhance learning, untuk meningkatkan pembelajaran. Dia meta-analysis, kemudian nah ini kan aksesnya tertutup. Nah, bagaimana untuk mendapatkan artikel ini? Kita bisa kontak email atau bisa meng-email ini yang ada tulisan korespondennya. Nah, ini emailnya adalah ini. Nanti kita email dan biasanya akan diberikan. Ini termasuk baru. Available online 21 Maret. Jadi mungkin apa namanya ya, masih hangat ini. Kita lihat sejenak ya. Artikel yang dipublish adalah sebanyak ini ya, 105 independent result kalau ini artikelnya diterbitkan tahun 2016 sampai 2020. Jadi artikel yang direview itu 4 tahun ya. Ini dipilih yang berapa artikel ini? Delapan ruang statis dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh aja yang dari jurnal tadi ya. Dari Educational Research Review. Nah, selanjutnya adalah kita evaluasi masalahnya. Setelah kita menemukan permasalahan, kemudian kita evaluasi. Kriteria yang dapat digunakan untuk evaluasi suatu masalah adalah masalah itu yang pertama harus memiliki pengaruh yang signifikan. Artinya apa? Artinya adalah masalah yang
pemecahannya itu akan memberikan kontribusi pada teori atau praktik pendidikan. Artinya punya kontribusi terhadap pendidikan. Jadi kalau tidak ada kontribusinya ya sebaiknya mungkin perlu disisihkan dulu. Berikutnya adalah masalahnya harus menjadi salah satu yang akan menyebabkan masalah baru. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan penelitian, kemudian nanti sudah selesai gitu ya, pasti akan muncul masalah baru. Nah ini yang disebut sebagai bisa digunakan untuk penelitian berikutnya. Masalahnya sudah selesai dan pasti akan muncul masalah baru. Namanya penelitian itu tidak akan selesai, tapi ada ada keberlanjutannya gitu ya. Berikutnya adalah masalah itu harus bisa diteliti atau researchable. Artinya apa? Artinya dapat dibuktikan secara empiris dengan cara mengumpulkan data yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Berikutnya adalah masalah itu harus sesuai dengan latar belakang dan cocok untuk peneliti. Kalau latar belakang kita adalah pendidikan teknik informatika, maka sebaiknya harus sesuai dengan background kita. Karena kalau tidak sesuai dengan background kita akan kesulitan atau kita tidak akan tahu ya. Pengembangannya juga akan susah. Masalahnya harus sesuai dengan kode etik atau pelaksanaannya harus dilakukan secara etika ya. Nah, untuk melaksanakan penelitian itu kita setidaknya etikanya harus mendapat persetujuan karena kita kan penelitiannya di pendidikan dan melibatkan banyak orang. Pertama harus ada persetujuan dari orangnya atau yang diteliti. Yang kedua adalah kita perlu memperoleh persetujuan dari orang tua atau guru atau wali. Dan yang berikutnya adalah kita sampaikan dampak atau akibat ketika kita nanti melakukan penelitian. Apakah dampaknya menyenangkan atau tidak menyenangkan atau tidak berdampak sama sekali dan seterusnya itu perlu dijelaskan. Bagaimana cara menyatakan permasalahan atau merumuskan masalah setelah memilih dan mengevaluasi gitu ya. Selanjutnya adalah kita merumuskan permasalahan atau menyatakan permasalahan. Nah, ini bisa dibedakan menjadi dua tergantung jenis penelitiannya, apakah kuantitatif atau kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu rumusan masalah itu biasanya di awal ya. Di awal pengumpulan data, tetapi kalau kualitatif itu dapat dirumuskan masalahnya setelah mengumpulkan data. Artinya dalam proses perjalanan mengumpulkan data itu, peneliti kualitatif itu baru merumuskan permasalahan. Tapi kalau di kuantitatif, biasanya rumusan masalahnya adalah di depan. Nah, contoh perumusan masalah untuk penelitian kuantitatif itu bisa berupa pernyataan deklaratif atau pertanyaan ya. Contohnya ini, pernyataan deklaratif itu dijelaskan misalnya begini. Studi ini menyelidiki tentang pengaruh simulasi komputer terhadap prestasi belajar pemrograman dasar bagi siswa sekolah menengah. Ini deklaratif. Nah, bagaimana kalau dibuat pertanyaan? Kalau dibuat pertanyaan misalnya begini, apa hubungan antara penggunaan simulasi komputer dengan prestasi dengan prestasi belajar pemrograman? Ini harusnya prestasi belajar pemrograman ya. Pemrograman dasar di sekolah menengah. Jadi ada dua bentuk yang bisa kita pakai. Pertanyaan atau pernyataan deklaratif. Selanjutnya bisa dijelaskan dengan menjelaskan definisi operasional variabel yang terlibat. Misalnya kita jelaskan lebih jauh simulasi komputer itu apa, terus kemudian simulasi yang ada di dalam komputer lebih jauh itu simulasinya apa saja. Terus kemudian kita jelaskan atau kita definisikan prestasi belajar di pemrograman itu yang seperti apa. Misalnya kalau
di pemrograman itu paham tentang konsep looping, paham tentang konsep pemrograman, itu disebut sudah bisa dianggap sebagai satu prestasi, misalnya begitu. Jadi ada penjelasan lebih detail terkait operasional definitif yang akan diteliti. Nah, bagaimana kalau penelitian kualitatif? Kalau penelitian kualitatif itu cara menyatakan permasalahannya adalah biasanya peneliti kualitatif itu memulai dengan satu masalah juga, tetapi mereka menyatakannya secara lebih luas dibanding dengan penelitian kuantitatif yang kadang sudah sempit ya, artinya kadang sudah fokus gitu. Nah, pernyataan atau pertanyaan, ini harusnya pernyataan masalah kualitatif itu menunjukkan tujuan umum dari penelitian. Perumusan masalah kualitatif itu dimulai dengan identifikasi topik umum atau area yang ingin diketahui lebih lanjut yang kadang disebut sebagai fokus penyelidikan. Nah, fokus luas awal ini memberikan kerangka kerja, tetapi mungkin untuk perubahan saat studi artinya apa? Artinya adalah ketika misalnya rumusan awalnya itu sudah dibuat gitu ya. Tapi ketika nanti seiring berjalannya waktu, oh ternyata ada permasalahan yang lain. Nah, ini rumusan masalahnya bisa berubah kalau di penelitian kualitatif. Nah, ini di bawahnya yang paling terakhir adalah ketika peneliti mengumpulkan data dan menemukan waktu baru, maka masalah umum menyempit ke topik yang lebih spesifik dan pernyataan baru itu bisa muncul. Nah, kalau kita gambarkan secara umum ya, secara flowchart. Ini gambarnya belum selesai, nanti berlanjut di halaman 26. Nah, cara mengembangkan riset problem itu yang pertama adalah kita identifikasi tadi ya, sumber permasalahannya apa saja. Kita bisa dari pengalamannya misalnya dari seorang guru atau pengalaman observasi atau pengalaman diskusi misalnya gitu ya. Kemudian dari teori tentang pendidikan, psikologi, teori pembelajaran dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian dengan literatur terkait atau penelitian-penelitian terkait, kemudian sumber yang lain adalah dari sumber bukan pendidikan, non-education sumber. Nah, kemudian kita rumuskan permasalahannya. Kita buat pernyataan secara tentatif ya. Tentatif itu artinya adalah bisa berubah-ubah ketika nanti ada yang lebih baik. Nah, kemudian kita tanya apakah problem yang dinyatakan itu sudah jelas? Kalau jelas, kita lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau belum jelas, kita restate, artinya kita nyatakan ulang. Nah, kalau sudah jelas, will the solution contribute to knowledge? Apakah solusinya ini berpengaruh atau berkontribusi terhadap knowledge? Kalau tidak, kita perlu reconsider, artinya perlu mengconsider lagi. Nah, kemudian apa? Kemudian seterusnya adalah selanjutnya adalah ini ya. Selanjutnya ini. Is the problem is researchable? Apakah kira-kira penelitiannya ini bisa diteliti? Kalau tidak bisa diteliti ya jangan dilakukan. Kita pikirkan lagi, rethink. Kalau bisa ya kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu apa? Tahap berikutnya adalah ini tadi ya. Is the problem researchable? Yes.
Apakah ini suitable dengan Anda? Apakah ini cocok dengan kita? Kita pikirkan. Kalau memang tidak cocok, ya jangan diteruskan. Kenapa? Karena kalau diteruskan akan menjadikan kita pusing sendiri. Akan kesulitan dalam menyelesaikan penelitian. Oh, ternyata bidang ini cocok atau sesuai dengan background kita di pendidikan teknik informatika. Nah, selanjutnya kita buat ini. Is it ethically appropriate? Apakah secara etika ini sesuai gitu ya? Kalau sesuai, maka kita bisa lanjut memilih apakah ini studinya kuantitatif. Kalau kuantitatif, yes, kita teruskan tahap selanjutnya. Kalau tidak kuantitatif, berarti kita pilih yang kualitatif metodenya. Nah, berikutnya, kalau tadi adalah kuantitatif, yes, maka apakah memiliki variabel? Variabel apa? Variabelnya apa saja yang akan diteliti? Dan populasinya apakah sudah teridentifikasi? Kalau belum, ya kita definisikan lagi variabelnya apa saja, populasinya apa, populasinya yang akan diidentifikasi itu siapa saja itu. Kalau yes, berarti kita lanjutkan. Nah, selesai itu, ini cara mengembangkan permasalahan. Itu ya, saya pikir ini materinya sampai sini dulu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, berarti nanti ujiannya kita sampai materinya ini ya, sampai merumuskan permasalahan dalam penelitian. Terus kemudian kalau nanti Anda menjawab, jadi nanti soalnya uraian, penjelaskan gitu ya, sesuai dengan tujuan capaian pembelajaran yang akan kita capai adalah menganalisis. Jadi kalau Anda nanti menjawabnya hanya sekedar 1-2 halaman, 1-2 lembar, 1-2 baris, kemudian tidak ada analisisnya, tidak ada referensinya, maka bisa dipastikan nanti nilainya tidak akan maksimal. Ini saya tunjukkan aja ya. Saya share sedikit aja tentang rubrik ya, rubrik penilaian. Nah, nanti kalau tidak salah sesuai jadwal, itu ujiannya adalah Jumat 22 April, berarti minggu depan nih ya. Minggu depan. Waktunya nanti 6 jam, dari pagi sampai, kalau dari jam 8, 6 jam berarti 6 tambah 8 berarti 12. Kok 12, 6 tambah 8 tambah berarti 14, berarti jam 2. Jam 2 harus selesai. Jawabannya, nah ini deskripsinya, capaiannya. Kalau jawaban diuraikan dengan sangat jelas ya. Ada sumber referensinya juga disebutkan dari mana, serta jelas gitu ya, dan dilengkapi dengan analisis yang sangat mendalam, maka nanti presentase nilainya adalah 80 sampai 100. Ini masing-masing poin ya, jadi nanti ada, kalau tidak 2 ya 3 poin, kalau tidak 2 ya 3 soal. Nah, kalau hanya 60 sampai 79 ini. 60 sampai 79 itu kriterianya begini. Jika jawaban diuraikan dengan jelas ya, tidak sangat jelas. Kalau ini kan sangat jelas. Kalau ini hanya jelas saja. Sumber referensi disebutkan,
kemudian tidak ada analisis yang mendalam. Nah, ini nanti nilainya hanya sekian. Kemudian jawaban tidak diuraikan dengan jelas, sumber referensi juga tidak disebutkan atau kurang terpercaya dan tidak ada analisis. Nah, sumber referensi yang ini, yang nomor 1 ini, kalau sumber referensinya adalah dari artikel jurnal yang bereputasi. Artinya dari terindeks Scopus ya. Itu lebih bagus. Tapi kalau yang ini nanti mungkin ini kategorinya tidak terindeks Scopus. Nah, yang 0 sampai 40% ini adalah uraian jawabannya tidak jelas dan tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, kadang itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang ngerjakan soal, ngerjakan ujian itu tidak sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan, sehingga ya tidak jelas nilainya. Jawabannya tidak jelas, maka nilainya juga tidak jelas. Gitu ya. Ada pertanyaan atau ada yang disampaikan? Mohon maaf izin bertanya Ya. terkait UTS itu kan 6 jam ya Pak. Nah Ya. itu nanti kalau misal nih ada kendala, mungkin listrik mati kan otomatis wifi-nya mati, terus Ya. kadang nggak tercover kuota juga. Nah itu kira-kira gimana ya Pak? Kira-kira gimana, nanti kontak secara pribadi saya. Oh iya, soalnya kebetulan kan saya di Pulkam dan di sini tuh listrik susah, terus sinyal juga susah. Jadi takutnya tuh kalau 6 jam itu kadang ya pengennya sih lancar gitu. Takutnya Ya. nanti ada kendala-kendala gitu. Ya, nanti kontak aja, kontak secara privat ke saya. Kalau misalnya ada kendala, nanti kita cari solusinya lah ya. Oke, baik. Saya harapkan sih semoga lancar aja ya, tidak ada kendala gitu ya. Amin, amin. Amin. Baik, Dan terima semoga kasih. nilainya juga bagus-bagus gitu ya. Amin. Itu ada lagi, nanti kalau Anda mengalami kendala atau ada permasalahan, segera hubungi saya. Misalnya, Pak, listrik di daerah saya mati, internet di daerah saya bermasalah, itu kontak aja. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Untuk sumber referensi itu apakah berupa link atau bagaimana, Pak? sumber Link referensinya. referensi itu apa? Ya, itu termasuk dijelaskan. Sumber referensi itu misalnya begini deh. Nah, ini kita lihat ya. Benar, kita lihat di ini. Sumber referensinya misalnya dari apa namanya ya? Dari jurnal misalnya. Jurnalnya apa? Jurnalnya ini Educational Research Review. Nah, kalau jurnalnya ini, kalau bereputasi ya, kalau untuk mengecek bereputasi atau tidak, itu kita bisa buka scopus.com. Kemudian kita pilih source. Kemudian kita, judulnya tadi kan ini ya, Educational Research Review. Kita lihat, kita ketik aja, kita tuliskan Educational Research Review. Oh, ini ada. Oh, kalau ada, berarti ini termasuk jurnal yang bereputasi dan terpercaya. Contoh yang tidak bereputasi apa? Contoh aja ya. Di mana ya? Kita nyari di Google Scholar. Artikelnya adalah tentang pengenalan programan. Nah, ini pasti tidak bereputasi. Kenapa? Karena judulnya saja sudah bahasa Indonesia. Tetapi kita bisa ngecek apakah ini bagus atau tidak. Kita bisa ngecek di Sinta. Contohnya ini ya. Ini jurnal apa nih? Nah, ini jurnal of connection. Ini nggak masuk ini.
Nah, ini biasanya ada indeksasinya. Biasanya dijelaskan indeksasinya. Ini tidak ada keterangannya. Kalau ada keterangannya biasanya ada judul apa sih? Pengenalan pemrograman ya. Pembelajaran. Repository, bla bla bla, gamifikasi, Discord, ResearchGate. Nah, kalau repository ini tidak masuk, yang masuk adalah yang ada kategorinya jurnal. Kayak jurnal. Ini masuk Sinta enggak ini? Kita cek jurnalnya. Kita cek di Sinta, ini jurnal apa? Kita lihat di bagian home, jurnal edukasi non formal. Kita buka Sinta, Sinta 3 ya. Kategori jurnal, kita sort. Sudah terindeks belum ini? Oh, ternyata belum terindeks. Berarti ini tidak, sumbernya kurang terpercaya. Nah, nanti Anda sebutkan ini referensinya dari, misalnya disebutkan bahwa ini kita ketik Telkomnika gitu ya. Nah, muncul ini kan ya. Sinta berapa ini? Oh, Sinta 1 ini. Disebutkan saja ini linknya dari jurnal ini. Terus terindeks Sinta atau terakreditasi Sinta 1. Sampaikan terus identitasnya, jurnalnya namanya apa, linknya apa, dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai, itu yang terkait dengan sumber referensi tadi ya. Itu. Ini kalau dari Sinta, kalau dari Scopus ya ini tadi, ini Scopus. Atau kalau dari Erik, ya sampaikan dari Erik, dari database Erik gitu ya. Dari database kan biasanya ini tadi ya, biasanya kan programming tentang, oh ini computer science education. Nah, ini active learning in the context bla bla bla. Nah, ini biasanya kan dijelasin. Direct link, dia mengarah ke ininya, websitenya. Nah, ini jurnalnya apa? Jurnalnya adalah, kita lihat about this journal. Ini bukan ini ya, back dulu. Ini Journal of Education, Journal of Information Technology Education. Dan kita search di Scopus. Ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V, dan kita cari di sini. So, apakah ini masuk kategori bereputasi? Yep. Journal of Information Technology Education. Oh, ini tadi ya, riset ini. Oh, berarti masuk ini. Masuk sebagai jurnal bereputasi. Kalau diklik dia nanti mengarah ke webnya tadi. Diarahkan ke sini. Itu. Ada lagi? Pertanyaan? Mumpung belum ujian ya, masih bebas nanya. Ini kalau sudah ujian ya, nanyanya mungkin tidak akan dilayani. Ya ada, kalau tidak ada kita ke ini aja.
Nah, presensi ya. Presensinya kita lihat. Ini tanggal berapa? 16, Pak. Masih punya utang 2 pertemuan ini. Harusnya sampai 7 pertemuan sebelum UTS. Nanti saya bayar di ini aja. Setelah UTS. Kelas B dulu, yang pertama ada, Andito ada? Hadir, Pak. Hadir, oke. Dian Ansar. Yusnia. Arai ada tadi ya. Hadir, Pak. Eka Yunita. Hadir, Pak. Anur. Alvina. Hadir, Pak. Bu Anur. Anur ada ini? Ada, Pak. Ini bolong-bolong gimana ya, Dek? Halo, Anur. Lupa, Pak. Kok bisa lupa? Lupa anak ada kuliah. Kamu join grup nggak, Dek? Udah, Pak. Tahu ya, kalau ada informasi kuliah gitu. Ada, Pak. Tahu ya? Tahu, Pak. Nggak kok orang join, orang isi presensi. Padahal tinggal join klik, baru tinggal turu raketok. Alvina ada, Alvina? Hadir, Pak. Oke, Ridwan. Hadir, Pak. Ridwan ini bolong 3 ini. Kemana, Dek? Anu Pak, kadang kan hari Jumat kemarin tuh tabrakan sama praktikum Pak, No, jadi lupa absen. lupa absen. Brilian. Anu, Dek, kalau tabrakan dengan praktikum, nanti kamu bilang ke asistennya, Mas, ini saya ada kuliah, jadi nanti saya ganti kelas gitu aja. Yang Ridwan tadi ya. Brilian? Brilian hadir? Hadir. Brilian. Terus Novu, Hadir, Pak. Genta, Elsa, Hadir, Pak. Adira, Hadir, Pak. Katon, Muhammad Kevin, Hadir, Pak. Eka Arianto, Hadir, Pak. Dimas, Hadir, Pak. Tasya. Tasya ada nggak? Tasya? Nggak ada. Adinda, Hadir, Pak. Tony, Hadir, Pak. Nabila, Kristi, Hadir, Pak. Aisna, Hadir, Pak. Fahri. Hadir, Pak. Fahri ada? Hadir. Dika, Hadir, Pak. Iksan, Hadir Pak. Terry, Hadir, Pak. Hana, Hadir, Pak. Wisnu, Wisnu katanya lagi perjalanan ke Semarang, Pak. Wisnu Hadir. perjalanan. Tadi mau berangkat Kemana, Dek? ke Semarang Pak. Lu ngapain? Ya, Ada acara apa? mau pulang. Oh, kamu mau pulang ke Semarang? Mau mudik tuh? Ngepis. Ya. Hati-hati ya. Ya. Muhammad Ulinuha,
Hadir, Pak. Akmal, ada yang tahu kabarnya Akmal enggak, Dik? Tolong dikontak ya kalau ada yang tahu. Ini bolong kasihan nanti. Liza ada tadi ya. Hadir, Pak. Henry kan ya? Ya, kelas C. Kelas C, oh ini pertemuan ke-6 ya? Bisa. Ini pertemuan ini pertemuan ke-6, berarti saya salah tulis ini. Ini pertemuan ke-6, ini tanggal berapa nih? 16 April tadi ya. Jadi ini saya salah tulis, ini 9 April ya. Berarti saya masih punya utang 1 ini. Nanti saya cek lagi ini presensinya. Siapa tadi ya? Aji Santoso, ada enggak? Hadir. Aji ning ndi wae, Ji? Saya tahu ngetoki. Si Aji, semester berapa kamu Ji sekarang? Kamu masih kurang apa aja? Kurang ini metode penelitian sama skripsi lagi ambil Pak semester ini. Berarti satu kuliah ini aja ya? Kuliahnya hanya ini aja. Nah, kemarin kenapa nggak lulus? Sebenarnya sudah ikut kelasnya Prof. Lama tahun kemarin Pak, tapi nilainya belum diikut sama beliau. Nah, kok iso? Iya, lupa katanya, tapi saya Pak beliaunya. Apalagi sekarang jadi dekan ya, tambah susah. Iya Pak. Nanti kalau nilaimu ternyata belum lulus, nanti kontak saya aja. Iya Pak. Tapi ya jadi kosong, tugas-tugasnya harus dikerjakan. Iya, baik Pak. Fahmi, Muhammad Fahmi. Hadir, Pak. Iki podo iki. Kenapa deh ora lulus? Fahmi ndi? Muhammad Fahmi. Iya, Pak. Kenapa kok belum lulus sih? Ngulang ini, Pak. Ngulang. Sebelumnya dapat Iya. apa? Nggak keluar kemarin. Podo kasusnya. Sama. Ora tahu ngerjain tugas mesti ya. Makanya ora metu nilai. Nanti nek kalian tidak mengerjakan tugas, nasibnya podo wae. Tugas-tugasnya dikerjakan, UTS diikuti, kerjakannya jangan hanya sekedar. Ya, Pak. Siap. Muhammad Aldino, Denada, Hadir, Pak. Ivan Raka, ada. Siapa lagi? Arda, Hadir, Pak. Aprilia, Hadir, Pak. Farhan, Hadir, Pak. Fanani, Ramadhani nggak ada. Hanif, Hadir. Hendito, Dodi, Ainaul, Anissa, Hadir, Pak. Anissa ya. Aziz kosong. Agam ada. Rizka, Fabel,
Tina, Huda, Hadir, Sir. Rida Mahmud, Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Mo Afif, mana? Harya Sakti, Hadir, Pak. Hanifah, Hadir, Pak. Ramadisa, Hari Septian, Hadir, Pak. Sidik, Surya, Aulia, Hadir, Pak. Octavian, Alif, Hadir, Pak. Fajar. Yang belum dipanggil, yang belum presensi siapa? Nggak ada ya? Sudah semua berarti ya? Saya, Pak. Siapa? Sama Dani Prasetyo, Pak. NIM berapa, kelas apa? 88 kelas C. 88 kelas C Ramadhani ya? Nah, tadi saya panggil nanti, Dek. Terus? Ada lagi? Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya pikir pertemuan kita hari ini cukup. Nanti ujiannya kita sampai ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya doakan semoga ujiannya dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta memperoleh hasil yang maksimal. Amin ya Rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.